Haleluya, kebenaran hari ini Markus pasal yang ke-17. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkerentakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Haleluya, kebenaran hari ini. Yesus menyembuhkan karena kita percaya. Seorang yang anaknya sakit, bisu dan tuli ini, dia datang kepada Yesus. Sebenarnya ketika dia datang kepada Yesus, dia tidak terlalu yakin bahwa anaknya akan sembuh. Itu sebabnya dia berkata kepada Yesus, "Tolonglah, tolonglah, tolonglah sembuhkan dia. Kalau engkau dapat, pasti dia sembuh." Ketika dia berkata seperti itu, sebenarnya dia menunjukkan bahwa dia tidak sedang mempercayai bahwa Yesus sanggup. Orang ini kurang punya iman di dalam dirinya. Iman itu adalah yakin, percaya. Di dalam Ibrani berkata iman itu bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu percaya, yakin, dan dia sudah
menerimanya, yakin bahwa dia sudah menerimanya, walaupun dia belum menerima. Itu namanya iman. Orang ini ketika dia datang kepada Yesus, dia tidak ada iman. Dan ketika Yesus, pribadi yang berkuasa ini, pribadi yang berpengaruh ini, pribadi yang hebat ini, dia berkata, "Kalau kamu dapat." Lalu Yesus berkata, "Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya." Sebenarnya Yesus sedang berkata kepada orang ini, bukan tergantung saya lagi. Kesembuhannya bukan tergantung saya, kata Yesus. Kesembuhannya sekarang tergantung pada imanmu. Kesembuhan anak itu bukan tergantung pada Yesus, tapi tergantung pada iman anak itu kepada Yesus. Makanya Yesus marah kepada mereka. "Sampai berapa lama aku ada bersama-sama dengan kamu? Selama ini aku ada bersama-sama dengan kamu, tapi sesungguhnya kamu tidak percaya kepadaku. Kamu tidak mempercayakan hidupmu kepadaku. Kamu hanya ikut aku. Kamu hanya ikut aku. Tetapi sesungguhnya kamu tidak menyerahkan hidupmu kepadaku." Tuhan mau kita bukan hanya ikut Yesus, tetapi lebih daripada itu, kita menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Orang tua dari anak ini, dia hanya ikut Yesus. Dia hanya tahu Yesus. Tetapi Yesus ingin dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Yesus. Itulah sumber kemenangan, itulah sumber mukjizat dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Tuhan sudah sediakan lewat kematiannya di atas kayu salib semua mukjizat, semua berkat, semua kemenangan, kesembuhan. Dia sudah kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib, dan itu untuk kita. Penyakit kita sudah ditanggung, kutuk kita, kelemahan kita, penderitaan kita, dia sudah tanggung di sana. Kemiskinan kita, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Dan bagian kita sekarang adalah mengambilnya dengan iman kita. Kalau kita tidak punya iman, maka apa yang Yesus sudah kerjakan lewat salib itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Karena hanya dengan tangan imanlah kita bisa mengambil, menerima semua yang dikerjakan oleh Yesus. Makanya Yesus berkata, "Jadilah sesuai dengan imanmu." Biarlah iman kita menarik semua berkat, mukjizat, pertolongan, kebaikan, kemenangan yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Apapun masalah saudara, mari kita datang pada Tuhan. Percayalah bahwa Dia sudah sediakan bagi kita. Mari angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk setiap kami yang mengangkat tangan, yang membawa pergumulan kami kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kami bawa, Tuhan, kami berdoa tangan-Mu menolong kami. Yang sakit, tangan-Mu menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit hilang dari tubuh setiap kami. Di dalam nama Yesus, semua penyakit dilenyapkan, dihancurkan. Di dalam nama Yesus, tubuh kami dibebaskan, disembuhkannya. Di dalam nama Yesus,
yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan roh-roh yang menyebabkan sakit penyakit. Kami sepakat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar demi nama Yesus. Tinggalkan tubuh setiap kami. Kami sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Demi nama Yesus, setiap engkau dibebaskan, di dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkannya. Di dalam nama Yesus setiap kami yang punya pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, anak-anak, masa depan, bahkan apapun itu, ikatan-ikatan terhadap dosa yang mengikat, yang membelenggu kami, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami hancurkan semua ikatan kuasa setan, iblis, maut di dalam nama Yesus. Roh Kudus membebaskan setiap kami. Darah Yesus berkuasa membebaskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi atas setiap hati, atas setiap keluarga. Di dalam nama Yesus, hari ini hari yang penuh dengan mujizat dan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas setiap kami, terjadi demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara bisa berikan pokok-pokok doa, hubungi kami. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara, karena di dalam Tuhan kita sudah ditetapkan menjadi pemenang. Haleluya. Amin.